meluangkan waktu buat saya hari ini. Ya, kita akan melaksanakan seperti siaran ini ya. Perlu saya tekankan bahwa ini bukan penilaian, ya, melainkan pendampingan agar kita sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak sebelum mengajar hari ini? Ya sebenarnya agak deg-degan dikit Pak ya, karena ya mau disuruh tapi ya saya termotivasi. Saya sudah menyebar RPP dan mungkin media untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 pada hari ini. Ya, bagus sekali Pak. Boleh Bapak jelaskan secara singkat materi yang akan disampaikan kepada siswa? Materi yang akan kami laksanakan pada hari ini ya ini tentang membaca dan memahami isi teks cerita rakyat sederhana. Ya fokusnya Pak pada menemukan ide pokok bacaan dan mengungkapkan pesan moral dalam bahasa sendiri. Sekali itu Pak. Nah, karena kita kan menggunakan pendekatan itu ini ya tadi ya Pak ya. Bagaimana langkah awal yang Bapak rencanakan? Saya akan memulai dengan pertanyaan pemantik ya Pak. Misalkan siapa yang pernah mendengar cerita rakyat tentang Kancil? Lalu saya akan menayangkan gambar tokoh cerita dan dari situ siswa diminta untuk menebak isi cerita dan bertanya hal-hal yang membuat mereka itu penasaran. Baik sekali itu Pak ya. Terus bagaimana Bapak memastikan kalau semua siswa nanti terlibat, bukan hanya anak yang berani saja, tapi semua bisa terlibat Pak? Saya akan sudah menyiapkan kartu pertanyaan sederhana. Jadi siswa bisa mengambil satu kartu lalu menjawab atau mendiskusikan dengan temannya sebelum menyampaikan. Terus kira-kira indikator apa yang ingin dicapai pembelajaran ini ya Pak ya? Pertama, siswa mampu menemukan ide pokok bahasan. Kemudian yang kedua, siswa bisa menjawab pertanyaan secara lisan dengan kalimat yang sederhana. Dan yang ketiga, ya, siswa dapat menyebutkan pesan moral dari cerita tersebut. Sekali ya Pak ya. Saya sudah mencatat hal yang tadi di lembar observasi. Apakah ada hal yang ingin Bapak, dan apakah ada hal yang tertentu yang ingin Bapak dapatkan dari hasil observasi hari ini? Saya ingin mendapatkan masukan Pak tentang cara membagikan partisipasi siswa yang masih pasif. Kemudian kadang ada anak yang mungkin diam saja, ya meskipun sudah diajak diskusi gitu Pak. Ya, terus nanti saya akan perhatikan di dalam kelas. Mari kita sepakati fokus observasi hari ini dan tentang keaktifan siswa ya Pak ya dalam proses inquiry dan bagaimana media yang digunakan mendukung pembelajaran yang nanti akan digunakan untuk media inquiry. Siap ya Pak ya? Siapa insya Allah. Terima kasih ya Pak ya, atas ya arahan masukannya dan mungkin dukungannya. Ya, silakan mau kembali. Assalamualaikum Pak Nanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Alhamdulillah saya tadi melihat mengikuti proses pembelajaran sudah luar biasa. Terima kasih atas kesungguhan Bapak dalam menjalankan kegiatan pembelajaran ini. Sebelumnya saya memberikan catatan. Sebelum saya memberikan catatan, gimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Mungkin tadi saya juga merasa ya sedikit lega ya Pak, karena dengan anak-anak tadi kan terlihat antusias ya, di dalam pembelajaran. Tapi saya juga melihat ada mungkin dari saya pribadi ada beberapa siswa yang mungkin masih malu ya Pak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, tadi saya juga mencatat hal itu Pak. Ya, tapi secara umum pembelajaran sudah luar biasa Pak. Sudah ada pertanyaan pemantik dari Bapak yang memberikan rasa ingin tahu pada anak-anak. Sudah sesuai dengan pendekatan inquiry Pak. Apa yang Bapak menjadi kekuatan dalam pembelajaran tadi Pak? Saya rasa kekuatannya pada penggunaan gambar tokoh cerita tadi Pak. Jadi,
anak-anak kan langsung fokus ketika saya tunjukkan gambar tadi, Pak. Oh ya, itu salah satu bentuk ya memfokuskan anak sehingga anak itu langsung fokus gitu dia melihat gambar, oh gambar ini ya, betul sekali itu Pak. Itu termasuk media visual yang sangat membantu, apalagi anak-anak kelas 2 itu kan kalau diajak berpikir abstrak belum bisa, tapi kalau langsung gambar itu kan bagus sekali. Terus kemudian kendala apa yang tadi Bapak rasakan pada waktu mengajar tadi Pak? Kendala utamanya adalah ketika saya memberikan kesempatan bertanya, hanya ada ya, beberapa siswa yang aktif, Pak. Sedangkan yang lain itu masih cenderung pada diam. Ya, memang seperti itu. Mungkin mereka masih malu. Ya, saya setuju tadi menurut Bapak yang ada anak yang aktif, juga ada anak yang masih pasif ya, diam saja. Mungkin besok atau yang akan datang bisa memakai strategi yang lain Pak yang bisa dicoba, misalkan berupa kartu ide atau kalimat awalnya seperti saya ingin tahu tentang bla 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 bla, atau menurut saya tokoh ini mempunyai sifat karakter bla bla bla, seterusnya. Itu nanti akan bisa membantu anak untuk memberikan aktif dalam pembelajaran Pak. Baik Pak, besok insya Allah akan saya coba lagi untuk pertemuan berikutnya. Iya, saya juga lihat seperti tadi justru lebih aktif saat berdiskusi berpasangan, artinya strategi diskusi kecil bisa lebih sering dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Iya betul Pak, tadi kalau memang untuk diskusi di kelompok kecil itu memang mereka lebih berani. Baik, jadi tindak lanjutnya adalah pertama menggunakan kartu ide untuk membantu siswa yang pasif, yang kedua memperbanyak diskusi berpasangan atau berkelompok kecil. Nah, seperti itu ya Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Iya, saya setuju Pak. Ya, itu nanti pertemuan berikutnya akan kita terapkan. Terus kita jadwalkan untuk dilakukannya bulan depan ya Pak ya. Ya. Semoga nanti bisa meningkat dalam kegiatan pembelajaran dan partisipasi siswa juga kegiatan pembelajaran juga ya Pak ya. Ya. Siap Pak. Ya, terima kasih atas masukan dan mungkin motivasinya untuk kami untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Dan sukses. Amin. Siap. Enggak.